Halo sahabat podcast TVRI Jawa Barat, selamat datang di podcast TVRI Jawa Barat. Saat ini Tesya bersama tim sedang berada di Cianjur, tapi sebelumnya saya bersama tim TVRI Jawa Barat ingin mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas duka yang terjadi di Cianjur, gempa 5,6 skala Richter yang banyak menelan korban jiwa, juga kerusakan rumah. Dan saya sekarang sedang bersama Presiden PKS, Bapak Ahmad Saiku. Halo, selamat datang Bapak. Juga bersama Ketua DPD Cianjur, Pak RK Dadan Suryanegara. Selamat datang Pak Dadan. Sebelumnya Tesya ucapkan terima kasih karena telah berkenan menyempatkan waktu untuk berbincang di podcast TVRI Jawa Barat. Nah Pak, ngobrol tentang gempa Cianjur. Indonesia bahkan Cianjur kembali dilanda dengan musibah gempa 5,6 skala Richter yang menelan banyak korban jiwa, juga kerusakan rumah yang ribuan ya Pak. Menurut Bapak yang sudah memonitor dan bahkan berada di lokasi juga ke lapangan turun, bagaimana nih Pak keadaan saat ini? Ya, kondisinya masih memprihatinkan. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-8 dan mereka masih di di tenda-tenda ya. Walaupun sekarang tendanya juga ditambah dengan hujan karena masih trauma dengan gempa-gempa susulan yang masih terus berjalan. Dan melihat kondisi seperti itu ya penyakit juga semakin bertambah. Salah satunya adalah ispa, kedinginan, flu, batuk dan sebagainya. Nah Pak, kalau dari PKS bahkan pemerintah sendiri, apa gerakan kemanusiaan khususnya untuk para korban yang berada di rumah sakit maupun di posko? Bencana ini adalah bukan hanya bencana masyarakat Cianjur ya, tapi bencana kita semuanya. Oleh karena itu saya sebagai Presiden PKS sudah pada sejak hari pertama itu ya mengucapkan duka cita atas kejadian bencana dan musibah ini. Kemudian pada sore harinya saya juga instruksikan pada DPW PKS Jawa Barat dan DPD PKS Kabupaten Cianjur untuk berusaha melayani, melakukan pemberdayaan dan pembelaan, mengadvokasi pada masyarakat yang terkena dampak bencana ini. Nah, saya sangat yakin bahwa bencana ini mudah-mudahan menjadi perekat di antara seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu dalam menanggulangi bencana ini. Pak, kalau misalkan dari update terakhir, memang yang disubsidi bahkan ditangani oleh pemerintah itu dari beberapa rumah warga yang memang terkena dampak kerusakan rumah total maupun yang ringan. Tapi dari PKS tersendiri, bagaimana nih Pak? Ya, kalau dari pemerintah sendiri, ketika Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi datang ke Cianjur, beliau menjanjikan begitu ya, rumah rusak berat sekian, yang sedang sekian, yang ringan sekian, itu dari pemerintah. Tapi kalau kami dari pihak PKS hanya membantu dari rumah-rumah yang roboh itu dengan dibersihkan puing-puingnya dalam kondisi seperti ini. Karena kalau misalkan tidak dibersihkan puing-puingnya, nanti akan berserakan sehingga rumah-rumah yang berserakan itu tumpah ke jalan sehingga terjadi kemacetan. Kalau misalkan untuk para korban jiwa yang meninggal, apakah juga akan mendapatkan santunan? Kalau dari Bapak tersendiri, info terakhir bagaimana Pak? Kalau santunan kita lebih melihat para anggota PKS terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita ke masyarakat. Kita membantu dari segi makanan, kemudian makanan bayi, kemudian untuk keperluan ibu-ibu ya, segala macam masyarakat itu kita bantu. Seperti itu. Bantuan kita untuk saat sekarang itu. Kalau kita insya Allah ada tim medis mobile
Di situ ada dokter, di situ ada perawat, di situ ada bidan. Kita mobile ke setiap posko. Dan di situ kalau misalkan ada ibu hamil diperiksa. Kalau misalkan ada anak yang sakit kita periksa begitu. Jadi ada dokter untuk pemeriksaan secara umum, ada ibu hamil, ada bidannya. Nah, kalau untuk dari Padadan sendiri, Bapak yang memang selaku warga Cianjur juga yang terdampak dari korban gempa karena rumahnya yang roboh, dan sekarang juga keluarga Bapak sudah berada di posko. Bagaimana nih Pak, apakah ada program ke depan untuk para ibu hamil juga anak-anak yang memang perlu diprioritaskan gitu Pak? Ya, keluarga saya, istri, anak-anak sama juga mengungsi di tenda bersama dengan masyarakat. Ya, mereka sebetulnya masyarakat itu sudah kreatif sendiri ya. Bisa dicegah dengan bambu, dengan kayu, kemudian alasnya itu dengan terpal. Dan kita memang alhamdulillah menyediakan terpal untuk mereka. Sangat banyak sekali Pak antusias masyarakat yang memang ingin ikut turut membantu untuk Cianjur ini. Bahkan tadi Tesya di perjalanan dari arah Bandung ke Cianjur juga sudah macet saking banyaknya relawan-relawan yang ingin ikut turut serta membantu para korban di Cianjur ini sendiri Pak. Kalau dari pandangan Bapak nih Pak, PKS dan juga pemerintah, bagaimana dalam relawan-relawan itu tersendiri yang sudah tergabung di Cianjur ini? Ya, memang idealnya seperti itu ya. Tentu apa yang bisa kami lakukan ya. Saya tertarik bahwa banyaknya masyarakat yang ingin membantu ya korban-korban bencana di Cianjur ini, karena memang tadi menurut penelitian survei di London bahwa Indonesia ini masih tergolong negara yang memiliki kepedulian atau kedermawanannya tinggi di dunia ini. Sehingga mereka ingin melihat bahwa saat saudaranya kemudian mengalami bencana, kemudian ya biarkan aja itu bukan keluarga saya, tidak seperti itu. Tetapi ini justru yang menjadi modal utama kita ya, sifat kegotong royongan di antara elemen anak bangsa ini. Saya kira inilah yang perlu dimobilisasi oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena kalau seandainya ini hanya pemerintah sendiri, mungkin terlalu berat dan lama akhirnya. Nah, jadi PKS ingin mendorong ya bersama-sama dengan elemen-elemen yang lain, mari kita sama-sama berempati, bahkan kita berusahalah menyelesaikan apa yang kita bisa. Kalaupun tidak semuanya tadi bisa terselesaikan, mungkin tadi merapikan puing-puingnya, biarlah kami di PKS berusaha dengan elemen-elemen yang lain. Tapi mungkin tadi untuk santunan, bantuan secara umum untuk pembangunan kembali, recovery, tentu ini perlu dana yang besar yang perlu ada kehadiran pemerintah dan pemerintah daerah. Ya benar sekali sahabat podcast TVRI Jawa Barat, memang duka Cianjur ini bukan hanya PR untuk pemerintah maupun PKS, tapi ini juga menjadi warning dan aware untuk kita semua supaya saling menguatkan dalam duka ini untuk tetap menjaga solidaritas juga waspada. Tapi untuk sahabat podcast TVRI Jawa Barat, jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast ini. Sebelumnya like, komen, juga subscribe. Halo sahabat podcast, sebelumnya Tesya ucapkan terima kasih karena masih tetap setia menonton YouTube channel ini. Nah Pak,
Untuk saat ini bagaimana para relawan, keadaan di sana, juga para bantuan? Karena yang kita ketahui masih banyak sekali yang harus dipenuhi dan dibutuhkan oleh para korban, seperti obat-obatan dan bahkan kebutuhan lainnya. Jadi biasanya dalam penataan kebencanaan di PKS itu memang ada tahapan-tahapan ya. Yang pertama tahapan kebencanaan, kedaruratan. Nah mungkin seperti hari-hari ini yang sedang kita lakukan, itu ya memang untuk mengatasi bagaimana pengungsi dan sebagainya. Tapi dalam kesempatan-kesempatan ke depan mungkin bagaimana mulai kita berpikir untuk merecovery mereka-mereka yang terdampak korban. Nah itulah yang mungkin kita akan coba nanti dari pendataan-pendataan yang ada. Tadi sudah disampaikan sekitar 60 ribuan malah ya yang rumah-rumah terdampak. Nah mungkin tadi kita ingin melihat skalanya dulu, mana dengan pemerintah itu mana yang paling berat. Nah, tentu kita melihat apa yang paling urgen terlebih dahulu untuk dibantu ya. Apakah misalnya itu ruang-ruang publik seperti sekolah atau pondok pesantren atau musola atau masjid, itu akan kita biasanya menjadikan perhatian agar supaya masyarakat bisa paling tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum dulu untuk bersama-sama. Nah ketika itu kemudian sudah selesai baru kita beranjak pada masalah-masalah apalah yang belum bisa terselesaikan juga. Nah, jadi tahapan-tahapannya biasanya seperti itu. Dan memang ini menjadi tahapan yang panjang sehingga kita juga berharap bahwa stamina kader-kader dan relawan juga biasanya enggak terus-menerus ya, tapi mereka akan dipergilirkan. Jadi mereka yang sudah kelelahan dipulangkan dan kemudian muncul lagi yang baru dikirim lagi kemari. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana nih Pak, mengingat Jawa Barat merupakan rawan gempa gitu Pak, apalagi sekarang sudah ada isu-isu lempeng-lempeng sesar Lembang juga sesar Cimandiri, lempengan-lempengan yang berfrekuensi untuk adanya susulan-susulan gempa. Adakah himbauan dari Bapak selaku Presiden PKS untuk masyarakat supaya tetap tenang? Ya, pertama kami tentu harus menyadarkan bahwa terkait dengan penelitian keilmuan ini, ya justru kita ingin berharap bahwa kalau memang prediksinya adalah presisi sekali ya, harusnya ini kemudian diungkap dan diinformasikan ke publik. Sehingga ini menjadi semacam early warning system di mana akan meredusir adanya korban. Kalau memang tadi sudah ada prediksi-prediksi lempengan-lempengan ini akan mulai bergerak kembali ya. Sehingga tadi kita juga mungkin akan terbantu turut serta menginformasikan kepada masyarakat akan dampak bahaya ini. Tetapi jangan sampai kemudian justru membuat informasi-informasi yang kadang-kadang membuat masyarakat panik. Baru ada WA yang kemudian bertebaran seolah-olah akan terjadi kembali, tetapi tanpa prediksi yang presisi karena bukan hasil penelitian para ilmuwan ya. Akhirnya justru malah membuat masyarakat kan was-was, panik, takut. Kalau dari Pak Dadan tersendiri yang sering memonitor ke lapangan, apakah ada program-program tersendiri untuk para posko di setiap titik, mengingat apalagi malam hari memerlukan ekstra 2 kali lebih gitu untuk menjaga dari gempa-gempa susulan? Ya, kalau secara umum distribusi obat-obatan dan kebutuhan segala macam itu dari berbagai daerah itu sudah ada, tinggal bagaimana pendistribusiannya. Tapi kalau kita di PKS, kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu kita data, apa sih kebutuhan mereka. Nah kemudian dari kebutuhan itu kita sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, ini loh kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalkan membantu selain fisiknya relawan, juga membantu dari apa kebutuhan dari masyarakat dan didatangkan. Kemudian kita kumpulkan di posko pusat poskonya di sini. Kemudian kita setiap sore atau malam itu kita distribusikan ya ke posko-posko kecamatan. Nah, dari posko kecamatan itu kemudian kita masuk kepada posko berjalan. Sehingga itulah nanti terdistribusikan kepada masyarakat kebutuhan apa yang di masyarakat, sehingga masyarakat itu walaupun dalam keadaan bencana seperti ini tetap terpenuhi. Ya, disinilah kita PKS itu membangun atau membuat posko berjalan itu. Jadi pendistribusian itu tidak langsung
tapi melalui posko kecamatan dulu, kemudian dari posko kecamatan itu ke posko berjalan. Nah, dari situ mudah-mudahan masyarakat ini yang membutuhkan bisa terpenuhi, walaupun tidak semuanya secara umum itu bisa terpenuhi oleh kita PKS. Kita membuat posko kecamatan itu 10 posko kecamatan dari 16 kecamatan. Karena 16 kecamatan itu tidak semua hanya daerah tertentu, misalkan di kecamatan itu hanya daerah tertentu yang terdampak. Nah, 10 kecamatan inilah yang terdampaknya lebih besar, maka disitulah kita buat posko kecamatan. Awalnya memang listrik itu mati, tapi kalau sekarang alhamdulillah bantuan dari pemerintah yang antusias, sekarang hampir seluruhnya untuk listrik ini sudah bisa berjalan, nyala di mana-mana. Tapi tadi ada salah satu daerah yang memang kita kunjungi, di mana kita juga memanfaatkan tadi ya berbagi listrik, yaitu dan penggunaan solar cell, dan kemudian dimanfaatkan oleh pondok pesantren. Ya lumayan lah listrik 1.500 watt ya dari energi surya. Nah, sehingga itu sangat membantu, bisa untuk menyedot kembali pompa air, ya sound system dan sebagainya macam. Mungkin untuk yang kecil-kecil masih bisa dilakukan. Terakhir sebelum kita closing, dari Pak Presiden PKS, adakah harapan pasca gempa ini untuk masyarakat juga Cianjur supaya bangkit? Ya, pertama harapan saya kepada seluruh elemen anak bangsa, khususnya kader dan simpatisan PKS, mari kita sama-sama ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan rezeki, ya sisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, mereka yang ingin bergabung dalam kerelawanan silakan bergabung ya. Dan kemudian untuk masyarakat yang terdampak, masyarakat Cianjur khususnya, ya saya juga ingin mengajak, mari jangan berkecil hati. Masih ada saudara-saudara yang ingin berusaha bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi karena dampak gempa ini. Yang penting kita terus berbesar hati, bersemangat, dan mari kita bangun kembali Cianjur ini sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau dari Pak Dadan selaku Ketua DPD Cianjur sendiri, Pak, bagaimana harapan dari Bapak dalam pemulihan pasca gempa ini? Mudah-mudahan dengan gempa ini, khususnya untuk masyarakat Cianjur yang terkena bencana ini, menjadi kesadaran untuk introspeksi supaya memang lebih dekat kepada Tuhan. Karena mudah-mudahan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan gempa ini menjadikan kesadaran bagi kita masing-masing. Dengan kesadaran ini, dengan kedekatan kita kepada Allah, mudah-mudahan gempa dan juga bencana-bencana yang lain itu tidak terjadi lagi. Nah, itu dia sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Mari kita sama-sama bergotong royong, saling merangkul, tetap optimis, dan saling menguatkan untuk kebangkitan Cianjur ini. Buat sahabat podcast TVRI Jawa Barat, selalu saksikan podcast-podcast di TVRI Jawa Barat dan jangan lupa like, komen, juga subscribe. Saya Tesya Ikrima bersama tim dari Cianjur. Terima kasih.